Shalom sahabat Lentera Injil TV, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mengalami kasih-Nya dan mengalami kuasa-Nya. Kita akan mendengarkan kabar baik hari ini tentang menarik hati. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pasal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Bunyinya demikian. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Sahabat-sahabat yang kekasih, iblis akan selalu menjalankan tipu muslihatnya dengan menawarkan hal-hal yang menarik. Iblis tidak akan pernah diam sejak ia berhasil membuat nenek moyang pertama kita memberontak kepada Allah. Bahkan Tuhan Yesus pun berusaha ditipu oleh iblis. Dan tipu muslihat iblis bahkan semakin mengikuti perkembangan zaman. Dan sampai sekarang ini, iblis terus bekerja membujuk orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jika kita bicara hal yang menarik, di dunia sekarang ini semua yang menarik sudah ada di genggaman tangan kita. Jangan sampai kita terbujuk seperti nenek moyang kita. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, manusia pertama Adam dan Hawa itu berhasil ditipu oleh iblis. Tapi manusia Yesus Kristus tidak berhasil ditipu oleh iblis. Dan sebagai pengikut Kristus seharusnya kita mengalami keberhasilan yang sama dengan Kristus, yaitu berhasil menolak bujukan iblis. Tuhan Yesus berhasil menolak bujukan iblis karena apa yang ditawarkan tidak menjadi fokusnya, tidak ada di hatinya. Kristus berfokus pada firman Allah. Kegagalan Hawa menghadapi tipu muslihat iblis adalah karena fokusnya sudah beralih kepada pohon yang dilarang itu. Firman Tuhan menulis demikian. Lagi pula pohon itu menarik hati. Pohon itu seharusnya melahirkan rasa takut di hati Hawa dan Adam. Tapi malah berubah menjadi menarik hati, khususnya di Hawa. Artinya begini, pohon itu telah menjadi prioritas utama di pikiran Hawa, melebihi semua pohon yang ada di taman itu. Bahkan pohon itu telah melebihi Adam, dan yang terparah, pohon itu telah menggeser posisi Allah di hatinya. Ketertarikannya bukan kepada Allah, tetapi kepada pohon. Sahabat-sahabatku yang kekasih, sesuatu yang telah menarik hati itu akan sangat sulit untuk ditolak ketika ditawarkan. Ketertarikan selalu terjadi karena melihat dan menginginkan. Hawa karena dia terus-menerus melihat pohon tersebut, dan akhirnya pohon tersebut telah menyentuh hati Hawa. Ketika iblis membujuk, Hawa sebetulnya sudah mengerti apa maksud iblis, karena dia sudah tertarik. Bujukan iblis itu hanya mendorong Hawa untuk akhirnya mengambil buah terlarang itu. Mata akan selalu menghasilkan ketertarikan. Yesus berkata, jika matamu gelap, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Mata menjadi gelap karena di hati tidak ada firman Tuhan. Jika hati dikuasai oleh firman Tuhan, maka mata akan melihat segala hal yang menarik, tapi tidak akan menjadi gelap. Pertanyaannya adalah, apa yang menarik di hati kita? Jika ingin memastikan bahwa kita adalah warga kerajaan sorga, maka pastikan bahwa firman Tuhan adalah yang paling menarik di hati kita. Jika firman Tuhan menarik di hati kita, maka kita akan selalu ingin melihat firman Tuhan. Ketidaksukaan membaca firman Tuhan sesungguhnya karena firman Tuhan bukanlah hal yang paling menarik di hati kita. Iblis akan terus membujuk kita untuk melihat semua yang menarik di dunia ini.
Dia akan membuat hati kita tertarik dengan dosa. Dia akan membuat hati kita tertarik dengan kenikmatan dunia ini. Dan iblis tidak akan diam sampai kita akhirnya kehilangan iman. So, sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, mari kita gagalkan rencana iblis. Pastikan firman Tuhan sebagai yang paling menarik di hati kita, sebagai hal yang paling menarik untuk dilihat, sebagai yang paling menarik untuk dipikir, dan sebagai yang paling menarik untuk dilakukan. Selamat mengalami firman Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita semua.